Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra. Saya dari kelompok laksatif ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Berikut nama anggota kelompok kami. Sebelumnya ada yang tahu laksatif nggak? Apa sih laksatif itu? Obat pencahar atau laksatif adalah kelompok obat untuk mengatasi susah buang air besar atau konstipasi. Selain itu, obat ini juga digunakan untuk membersihkan usus sebelum tindakan medis tertentu, seperti operasi usus atau kolonoskopi. Laksatif berdasarkan mekanisme kerja dan sifat kimianya, obat pencahar digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, ada zat perangsang dinding usus yang terbagi menjadi dua, merangsang dinding usus besar. Yang kedua, merangsang dinding usus kecil. Yang kedua, ada zat peningkat volume tinja yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama, obat yang bekerja dengan menahan cairan dalam usus secara osmosis atau pencahar osomotik. Yang kedua, obat yang dapat mengembang dalam usus, misalnya tilos. Yang ketiga, serat juga dapat digunakan karena tidak dapat dicerna sehingga memperbesar volume tinja. Jenis laksatif. Berdasarkan cara kerjanya, obat pencahar dapat dibagi menjadi yang pertama, obat pencahar membentuk masal atau bulk forming laksatif. Obat ini bekerja dengan menyerap air di usus sehingga mampu membentuk massa tinja, membuatnya lebih lembut atau lunak dan lebih mudah dikeluarkan. Contoh obatnya itu polikarbopil. Bentuk obatnya itu tablet. Untuk dosis antara orang dewasa dan anak usia lebih dari 12 tahun itu sama, 1-4 kali sehari, 1250 mg dengan dosis maksimal 6000 mg per hari. Nah, untuk cara konsumsinya, obat ini bisa diminum langsung dengan bantuan air putih atau dikunyah terlebih dahulu. Obat ini dikonsumsi sebelum atau sesudah makan dan disarankan untuk selalu mengonsumsi air putih yang cukup selama meminum obat ini. Dan efek samping dari obat ini adalah sakit perut atau kram perut, perut kembung, dan diare. Selanjutnya ada Pesilum, bentuknya berupa kapsul dan bubuk. Dosis dan aturan pakainya untuk dewasa dan anak-anak usia di atas 12 tahun yaitu 2,5-30 gram dibagi dalam beberapa kali pemberian. Anak-anak usia 6-11 tahun 1,25-15 gram, satu dibagi dalam beberapa kali pemberian. Selain untuk mengatasi konstipasi, Pesilum juga bisa mengurangi risiko terjadinya penyakit jantung koroner akibat kolesterol tinggi. Dosis Pesilum untuk kondisi ini adalah 7-10,2 gram per hari. Beberapa efek samping yang dapat terjadi setelah mengonsumsi Pesilum adalah perut kembung, kram, konstipasi. Obat pencahar emolin atau emolin laksatif. Obat pencahar ini akan membuat tinja lebih lembut dan lebih basah sehingga lebih mudah dikeluarkan. Contoh obat, Dokuset. Bentuknya tablet dan kapsul. Dosis dan aturan pakai Dokuset, dewasa 50-300 magnesium per hari, dibagi menjadi beberapa jadwal konsumsi. Jika diperlukan, dosis dapat ditingkatkan menjadi 500 magnesium per hari. Cara konsumsinya, diminum sebelum tidur dengan segelas air putih dan hanya jangka pendek. Efek sampingnya, kram perut, sakit perut, dan diare. Obat pencahar osmotik atau osmotik laksatif. Obat pencahar ini akan memicu pergerakan air menuju usus sehingga tinja bisa lebih lunak dan lebih mudah dikeluarkan. Laktulosa, dosis dan aturan pakai laktulosa, kondisi konstipasi. Dewasa, dosis awal 15-45 per hari, dapat dibagi menjadi 1-2 jadwal konsumsi. Dosis pemeliharaan adalah 15-30 ml per hari, dapat dibagi menjadi 1-2 jadwal konsumsi. Anak usia di bawah 1 tahun, dosis awal pemeliharaan 5 ml per hari, dapat dibagi menjadi 1-2 jadwal konsumsi. Anak usia 1-6 tahun, dosis awal dan pemeliharaan 5-10 ml per hari, dapat dibagi menjadi 1-2 jadwal konsumsi. Anak usia 7-14 tahun, dosis awal 15 per hari, dapat dibagi menjadi 1-2 jadwal konsumsi. Dosis pemeliharaan 10-15 ml per hari, dapat dibagi menjadi 1-2 jadwal konsumsi. Kondisi ensefalopati hepatikum, dewasa dosis 30-45 ml 3-4 kali sehari. Cara konsumsi dapat dicampurkan dengan jus, susu, atau cemilan. Dapat dikonsumsi sebelum atau setelah makan. Efek sampingnya yaitu diare, kembung, mual atau muntah, kram perut, dehidrasi, dan hipokalemia. Obat pencahar stimulan atau stimulan laksatif. Obat ini bekerja dengan meningkatkan kontraksi atau pergerakan usus sehingga mempercepat tinja mencapai usus besar. Contohnya bisakodil. Bentuk obat, suppositoria, tablet, sirup. Dosis dan aturan pakai bisakodil untuk dewasa 5-10 mg dikonsumsi 1 kali sehari. Untuk anak 4-10 tahun 5 mg dikonsumsi 1 kali sehari. Efek samping yang mungkin akan timbul, sakit perut, mual, muntah, diare. Cara pakai tablet, ditelan secara utuh dengan air putih. Untuk suppositoria, dimasukkan ke dalam dubur setelah dibasahi dengan sedikit air. Yang kelima, obat pencahar salin atau salin laksatif. Obat ini bekerja dengan meningkatkan aktivitas peristaltik di usus besar dan meningkatkan retensi cairan di usus. Contoh obat pertama, sodium bifosfat, berbentuk cairan enema. Dosis dan aturan pakai sodium bifosfat adalah untuk dewasa dan anak usia di atas 12 tahun, gunakan 1 botol enema sodium bifosfat, khusus untuk dewasa 1 kali sehari. Anak usia 5-11 tahun, gunakan 1 botol enema sodium bifosfat, khusus untuk anak-anak 1 kali sehari. Untuk anak usia 2-5 tahun, gunakan setengah botol enema sodium bifosfat, khusus untuk anak-anak 1 kali sehari. Efek samping dan bahaya sodium bifosfat. Yang pertama, nyeri dada, diare. Sekian dari kami, terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.